Three, two, one. Oke guys, ketemu lagi dengan kami di Bukan Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu Bang Romi. Dia adalah salah satu atletik lari maraton yang kami punya. Dia tinggal di mana Bang Romi? Saya tinggal di Kakap, letaknya di Persimpangan Hidayat dan Sungai Bida. Oh iya. Jadi kali ini kami ingin menanyakan langsung dari Bang Romi ini, Ya. awal mula karirnya ikut atletik itu kapan Bang Romi? Karir, kalau dibilang jadi atlet sih bukan, udah jadi mantan ya. Hobi dari awalnya. Pertama sih bukan karena hobi, karena setiap sekolah kan mengharuskan setiap siswa ikut perlombaan kegiatan seperti Bapopsi, Popda dan Popnas. Jadi untuk menjadi atlet itu diadakanlah seleksi setiap sekolah, setiap kelas gitu kan. Jadi waktu itu saya mendapatkan peringkat 1 di sekolah untuk mengikuti perlombaan mewakili sekolah Itu di daerah. awalnya dari SD ke SMP ke SMA? Itu dari SMP, kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Oh, jadi awal mulanya terjun ke atletik itu kelas 1 SMP. Iya. Jadi mungkin dari kecil ada hobi atau apa? Enggak. Tidak ada. Berarti dengan sendirinya lah ya. Dengan Tadi sendiri. ada kesempatan tadi atau ada apa kan? Iya. Coba-coba. Jadi gini Bang Romi, Ya. prestasi yang selama ini Bang Romi dapatkan itu apa? Prestasi. Alhamdulillah sejak saya jadi atlet maraton saya kan spesialis maraton dari 1.500 sampai ke 10.000. Jadi untuk kejuaraan dan menang hampir kejuaraan saya masuk 3 besar. Nah, tapi waktu itu bersekolah di SMP mana? Saya di sekolah di SMP 1 Sungai Kakap. Sekarang SLTP 1 Sungai Kakap. Oh, sekarang SLTP Sungai Jadi Kakap. membawa nama Kubur Raya gitu. Kalau dulu kan masih belum kubur raya. Nama sekolah, nama sekolah. Pertama kan dari mewakili sekolah, setelah itu baru kita mewakili kabupaten. Dulu masih kabupaten Pontianak. Oh, dulu masih Kabupaten Pontianak namanya. Tapi kita masih belum ya. Iya. Apa namanya itu waktu itu berarti seluruh sekolah lah ya yang kita atau pertama di SMP dulu nih. Itu di SMP kan tetap ada seleksi nih di SMP nih. Nah, waktu di SMP itu berarti Romi ini jadi perwakilan lah ya. Iya. Ibaratnya dari seluruh siswa nih perwakilan di SMP 1 kata. Terus dari itu langsung ke Kubur Raya. Iya. Untuk seleksi Kubur Raya itu waktu itu sampai peringkat berapa tuh? Ibaratnya sampai ke tahap yang mana? Oh iya. Dulu kan setelah seleksi dari sekolah, kita diikutkan kejuaraan dan perlombaan seperti di Mumpawa, di Lada. Itu dalam dunia atletik maraton ada yang namanya open, seperti Mumpawa Open atau Landa Open, Sigong Open. Ada juga kejuaraan yang seperti yang mewakili daerah seperti Bapopsi dan Popda. Jadi untuk yang pertama tuh kira-kira tahun berapa waktu itu? Pertama saya terjun di dunia atletik tahun 2002 kelas 1 SMP. Oh, jadi udah dari SMP sampai ke jenjang apa tuh waktu SMP ini waktu SMP ini? Nah, karena saya masih pelajar, jadi yang saya ikuti itu dari mewakili sekolah. Iya. Bagian pelajar kan ada juga umum. Iya, enggak, ibaratnya kan gini, waktu SMP ini kan kita ikut set ya, terus kan mungkin ke apa namanya itu Porda kan, Iya. atau apa waktu yang SMP ini sampai jenjangnya itu jenjang mana? Saya sampai SMP sampai ke Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Kan untuk seleksi ke Popnas Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Setelah ke daerah lulus, baru berangkat ke nasional. Dan pada saat itu saya ikut pas Popda dapat peringkat 2. Tapi limit waktu saya itu masih bersaing untuk tingkat nasional. Jadi saya ini diwajibkan untuk mengikuti
bukan olahraga pelajar nasional. Jadi masih ingat tuh kira-kira berapa limit waktu itu tuh? Limit waktu saya sudah lupa, tapi sekitaran kalau untuk nasional 17,2 17 menit. 17 menit, 2 detik. Itu berapa maratonnya kan tetap ada yang jarak sekian kilonya waktu itu. Ya. Waktu itu saya spesialis saya kan di 5.000 meter 5.000 atau 5 kilo. Iya. Bahkan kalau ada kejuaraan saya bisa ikut 3 kategori, ada 1.500, ada 3.000, ada 5.000 biasanya. Tapi kalau kegiatan yang sering open yang saya ikuti, Iya. rata-rata sih 10 kilo. Ya ini untuk awal ini kan kita menemukan yang masalah waktu pelajar lah, waktu SMP lah tuh ya. Jadi setelah ibaratnya kan udah tamat SMP, SMA, jenjang SMA itu masih ikut. Kalau untuk benar ke cerita SMA, saya sih karena saya sekolah di kota SMK 1 Pontianak, di sana tidak terlalu memprioritaskan untuk atlet. Jadi kalau untuk SMA saya jarang mewakili sekolah. Ada beberapa turnamen saya ikuti, tapi yang saya ikuti rata-rata open, buat nama pribadi saya. Oh, ikut umum lah, ibaratnya ada apa namanya, ada kegiatan yang mungkin ada yang menyelenggarakan kan dari baik itu dari Pemda atau apa atau dari swasta ya kan. Iya. Biasanya kan seperti itu. Jadi berarti SMP itu juara 2 untuk seleksi ke provinsi. Nasional, bukan olahraga. Oh berarti nasional. berarti udah sampai kan lah ya. Berarti udah mewakili Muraya lah ya. Ya udah bersaing di dalam provinsi. Oh iya lah, berarti kan mewakili Muraya Iya. untuk bersaing di provinsi. Provinsi. Ya. Nah, untuk di provinsi tadi berarti waktu SMP ini kan untuk pekan pelajar kan? Iya. Itu berarti peringkat 2. Yang kedua. Iya ya. Jadi kalau tahap pelajar sampai di situ. Saya tahap pelajar sampai SMA. Nah, ibaratnya tahap pelajar ini yang untuk mewakili pelajar ini waktu SMP ini aja nih. Enggak sampai SMA. Oh, SMA ada pernah wakil juga. Oh, jadi Setelah selesai di sekolah itu SMA gitu ada lagi. Biasa Umum. Biasa terakhir saya ikut di tahun 2020. Terakhir kan saya ikut lomba tahun 2009 yang terakhir untuk pelajar. Iya. Tapi kalau untuk nanti setelah saya tidak pelajar saya ada 2 kali ikut turnamen. Iya. Yang terakhir ini tahun 2020. Oh, berarti waktu itu masih Kabupaten Pontianak lah ya? Nah, Kabupaten Pontianak. Oh, Buraya belum ya? Belum kayak waktu itu ya? Masih belum pecah. Itu yang terakhir ikut. Iya, terakhir tahun 2020. Kenapa sekarang enggak ikut lagi gitu? Ada kejuaraan Ya, itu belum bang. Jadi ini kan kita bahas waktu tingkat SMP dulu, Iya. ya kan? Setelah itu SMA. Nah, waktu SMA ini tadi kan kata ada perwakilan nih. Nah, itu ada nggak prestasinya di situ waktu untuk SMA itu? SMA terus itu yang seperti awal saya bilang, setiap saya ikut perlombaan turnamen saya tidak lepas dari 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Nah, waktu di SMA ini yang paling tinggi ini peringkat berapa nih? SMA paling tinggi saya peringkat 2. Peringkat 2 untuk kejuaraan? Kejuaraan kalau tidak salah saya di Pontianak Post Open. Oh, Pontianak Post Open. Tuh, nanti membawa nama SMA lah ya? Bawa nama SMA, SMK 1 Pontianak. SMK Pontianak. Jadi selepas itu umum waktu itu berarti sering ikutnya? Umum itu setelah saya ikut pelajar saya ada 2 kali ikut umum. Oh, ikut umum. Iya. Ada nggak prestasinya tuh? Pertama saya mewakili bukan mewakili siapa pribadi itu, saya dapat peringkat 1 di 7 besar. Yang terakhir kan di Pontianak
Ingat nggak kejuaraan apa tuh? Kejuaraan Agustus, 17 Agustus. 17 Agustus di Juru Jurusan. Oh, berarti tingkat desa ya, desa yang mengadakan atau gimana? Sebenarnya sih pada desanya dari mana-mana boleh ikut, tapi ruang lingkupnya banyak yang nggak tahu. Nah, jadi waktu ibaratnya kita kalau flashback ke awal pembicaraan kita tadi, Ya. ada nggak ibaratnya yang jadi apa namanya motivasi atau yang pertama sekali, ayo Rom, harus untuk lihat pelatih atau apa ini tuh ada nggak kira-kira atau siapa pandangan pertama gitu Pak kawan atau apa itu yang mengenalkan atletik kan? Oh iya. Karena saya sendiri ikut lomba atletik, jadi atlet maraton. Saya satu tidak ada motivasi dan tidak ada panutan seperti apa, dan saya bahkan belum tahu dunia atletik seperti apa, maraton seperti apa. Jadi saya pribadi hanya ikut karena mewakili sekolah ikut karena saya ikut lomba itu datang untuk menang, jadi saya disiplinkan dengan berlatih terus menerus. Jadi panutan saya untuk atletik kalau zaman dulu sih belum ada. Oh gitu. Dan yang memperkenalkan saya untuk dunia atletik itu pertama dari guru olahraga saya, Pak Marsidi namanya. Oh iya. Itu jadi pelatih saya. Setelah Pak guru saya juga dulu. Oke, Setelah Pak Marsidi lihat channel ini, terima kasih banyak Pak. Ini salah satu murid Bapak yang pernah membawa harum nama kakak. Jadi itulah kan. Jadi selepaslah kita membawa kira-kira kalau sampai sekarang nih masih pernah ikut nggak nih? Ibaratnya mungkin 5 tahun yang lalu kan udah tamat SMA, kira-kira udah berapa tahun yang lalu? Udah dua kali saya ikut umum. Pertama aja ikut di Juru Besar, kedua di Pontianak tahun 2020. Udah, berarti masih baru lah. Masih baru. Baru lah, ini 2022, ya kan? Berarti masih baru, Iya. ya kan? Tapi sampai sekarang nih masih sering nggak nih berlatih atau apa nih? Nanti biasa kan ada yang dari tahap sekarang mulai malas-malasan, ogah-ogahan gitu. Dan yang saya tanyakan itu latihannya itu apa, cuma lari kecil atau gimana, atau renang kan ada napasan gimana gitu kan. Kayak kami kan tidak mengerti itu Bang Ruki. Iya. Kalau untuk masalah atlet maraton pertama ya, pertama kita harus menjaga fisik itu wajib. Jadi kalau untuk sebelum latihan, karena maraton ini tidak ada perluan lain seperti atlet-atlet lain lah. Maraton hanya mengandalkan lari. Jadi paling fasilitas yang dipakai jam tangan sama sepatu. Kadang latihannya kan tidak perlu stadion, di jalan pun juga bisa. Kalau untuk kita menjadi atlet yang kuat, pertama harus kita kuatkan fisik dengan pemanasannya sebelum kita track. Setelah kita lari, hari-hari kita lari, kita harus memperhatikan ini waktu gitu. Hari ini contohnya kita dapat 18 menit, 52 detik. Dan besoknya kita punya target 18 menit 40 detik. Jadi hari-hari itu harus berkurang waktunya. Jadi untuk apa namanya, untuk yang pengen saya ini ada nggak rasa bertanya-tanya ini kan kira-kira apa untuk kendalanya jadi seorang atlet nih gitu Pak, ibaratnya jadi seorang atlet, apalagi atlet maraton kan ibaratnya kurang untuk kita sini nih kan. Kalau familiar lah ya. Kalau atlet ini Kalau sepak bola lah ya. Padahal kemungkinan banyak atlet di kakak ini, cuman enggak jadi untuk kendalanya Zaman dulu sih kalau kita jadi atlet enggak seperti sekarang atletnya dibayar dan setiap dapat juara bonusnya besar. Tapi kalau saya di atlet, perhatian dari pemerintah seperti agak kurang. Bahkan limit waktu saya mencapai nasional, tapi saya tidak bisa berangkat karena itulah kendala dari mungkin saya belum kenal sama orang-orang dekat untuk sana. Oh, jadi gitu lah ya.
Jadi ibaratnya apa namanya, untuk ingat nggak ada ibaratnya pernah pecahan rekor ke atau apa ke atau limitnya di atas yang anu ke? Rekor. Pernah nggak kira-kira? Rekor waktu saya belum pernah mencapai, belum dapat sampai itu. Oh, belum lah ya. Tapi dalam ikut prestasi saya pernah dalam satu kejuaraan seperti Bapopsi di Mempau atau Singkang saya lupa. Itu dalam satu kejuaraan saya dapat 3 medali emas 3 game. 1.500, 3.000 dan 5.000. Oh, jadi ikut di 1.500 dapat juara, ikut di 3.000 dapat juara, ikut di 5.000 dapat juara juga. Iya. Oh iya. Sayang kita tak bisa nengok medali masih ya tadi bawa sama Romi ini. Kalau bisa kan ada yang kita tengok kan, kita pengen tahu kan nih cuman apa namanya medalinya tuh Iya. atau sertifikatnya ya kan. Tapi dapat ya sertifikatnya. Ya seharusnya kalau kita dalam berbicara ini kan ditunjukkan dengan buktinya lah. Ah, Karena iya. kita ada ngobrol-ngobrol biasa dan tanpa persiapan, jadi kita jelaskan di sini saja. Nah, iya, kalau macam saya kan dah tahu, macam Bang Dani ini mungkin dah tahu juga kan, maka kita berani ngomong di sini kan itu, berani kita tanyakan apa anunya kan begitu. Teman-teman kalau ada juga mau ingin buktinya, saya pernah ikut kejuaraan atlet-atlet medali piagam. Kapan saya pun bisa sama saya bawa. Nah, mungkin di next nanti kita Ya. mungkin ada untuk yang keduanya kan, nah, Ya. lengkap sekali kan. Kalau misalnya ada banyak yang bertanya nih kan di bawah nih, yang bertanya oh gimana, Ya, ya. atau ada yang apa namanya, ada yang minat pengen atau pengen tahu, pengen belajar gak dari Bang Rominya ya kan, Ya. gimana atletnya, kenapa karena kita di sini kan mungkin banyak kurang kita tahu, padahal di daerah kita sini termasuk ya luas, semi luas, Iya. banyak atlet-atlet yang kurang terekspos di kabupaten atau di Daerah. daerah. Ini Bang Romi berhubung kita mengingat waktu kita ini ya tidak banyak. Harapan Bang Romi untuk kedepannya untuk jadi seorang atlet seperti Bang Romi ini apa harapannya? Harapan saya untuk, karena saya tinggal di Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya dan di Provinsi Kalimantan Barat, harapan terbesar saya ada atlet daerah kita yang masuk ke Olimpiade. Olimpiade ya. Ya, ada ya. Itu ya, semua mungkin harapan kita, bukan hanya harapan kita untuk kita di sini ya kan, harapan kita mungkin ya harapan nasional supaya Olimpiade ini kan besar kan gitu ibaratnya. Terus apa namanya nih, kira-kira untuk yalah untuk Nomi ini kan mungkin tahu nih kan, karena kita nih memang tinggal di Kakap, apa ini tuh kan. Iya. Banyak nggak kira-kira peminat nih dari yang kalau dilihat-lihat lah, kalau yang pernah itu untuk di Kakap nih, banyak nggak kira-kira peminat untuk atletik atau apa gitu? Saya rasa untuk peminat atlet maraton atletik ini menurut saya agak kurang, karena kurangnya edukasi dan kurangnya pengetahuan untuk atletik maraton ini. Karena atletik maraton ini bukan seperti olahraga lain kita bermain-main. Kita kalau maraton hanya berlari, itu pasti ada rasa kejenuhan dan bosan rasanya untuk latihan itu tidak perlu. Mungkin itu saya rasa kalau kita lebih mengenalkan untuk daerah kita atletik ini bagaimana, mungkin pasti ada atlet dari tempat kita. Tapi punya nggak keinginan seperti itu atau pengen ibaratnya ya mengapa namanya nih, mengajak lah muda-muda kita ya kan, mungkin yang kecil-kecil nih kan, untuk supaya Mengenalkan mengenalkan atletik nih sama kita lah, kita ibaratnya anak kawan ya apa gitu kan. Ya. Rasa itu pasti pengen, dan saya siap dan ingin. Siap dan ingin. Bahkan siapa yang memerlukan bantuan saya, bahkan saya bisa jadi pelatih dia untuk mendidik dan mencetak atlet-atlet dari Sungai Kakap. Berarti siap gitu. Siap. Oh, kalau gitu kan ya mungkin nanti. Mudah-mudahan ada kabar baik yang kita nantikan nantinya. Insya Allah. Nah, iyalah ibaratnya mungkin kan
siapa nih kan tak ada anak kawan nih kan pengen aku pengen kan nih ibaratnya kan Iya. yang Bumi nih misalnya kan anak-anaknya kan punya prestasi apa itu lah kan. Jadi apa namanya nih untuk langkah ke depan nih kira-kira seumpama ada kejuaraan lagi tetap masih ikut nih atau udah mulai kata orang di bahasa gantung-gantung lah gitu nih dong ya kan. Gantung sepatu ya. Nah kalau atlet ini tak tahu apa namanya nih kalau main bola gantung sepatu. Nah kira-kira masalah ya. Kalau untuk saya pribadi sih, karena sekarang ini lagi trennya nih lari-lari. Oh iya. Ya kan, anak-anak biasa kita lihat kan, dan banyak orang bersepeda. Karena fisik kesehatan itu nomor satu. Dengan kita mencoba atletik, lari-lari maraton itu pertama kesehatan udah kita dapat. Kalau kita ingin berprestasi lagi, kita tingkatkan limit waktu kita dan berlatih dengan serius. Tapi sekarang ini pernah lah ibaratnya waktu dekat-dekat tadi ini ngukur ya waktu latihan lah kan ngukur ke berapa aku dalam 5 kilo atau berapa kilo ya kan, berapa menit atau berapa detiknya masuk. Pernah nggak waktu dekatnya? Karena saya bukan atlet dan bukan memprioritaskan untuk lomba, jadi hari-hari saya kalau paling jaga fisik aja, jaga fisik supaya kita pertama kan kesehatan dulu. Iya. Oh, berarti masih sering. Jadi kalau untuk lomba, kalau ada kejuaraan, saya kadang-kadang ikut lomba walaupun target kita belum menang. Oh gitu. Jadi apa namanya? Kalau untuk ada ini kan tetap mungkin ada event-event nanti di nasional ke atau di luar ke atau apa. Kira-kira tetap mau ikut nih. Ibaratnya kalau ada kesempatan lah. Ya, Ibaratnya kan biasa ada maraton terbuka nih kan. ya. Bahkan di kita di tingkat nasional ada ya kan, bukan ibaratnya umum nih, tingkat nasional ada, di luar ada nih kan. Ibaratnya kalau ada yang mungkin boleh ikut nih, sumpah pergi nanti ada ini lah kan. Karena untuk menjaga kesehatan, saya kalau ada ikut kegiatan, ada event atau lomba maraton open untuk di Pontianak, saya ikut karena untuk menjaga kesehatan. Oh, sekarang- Walaupun targetnya bukan untuk menang, cuma ikut-ikut aja. Kalau sekarang aktif masih ya, ibaratnya pokok asal ada kegiatan yang mengadakan itu tetap. Sepanjang saya nggak mengganggu jadwal saya ikut. Tapi kalau ada lomba pasti saya ikut. Ya lah, jadi kan ini ada mungkin ya kan banyak apa namanya nih ya yang dalam hati kita lah ya, Iya, mungkin iya. dalam hati saya, dalam hati pernah nih atau kawan-kawan yang lain nih kan, begitu tahu nih kan, Romi ini kan udah banyak ibaratnya apa Romi ini ikut atletik Iya. atau ikut ya untuk apa namanya cabang olahraga atletik lah ya, Iya. apa kira-kira perhatian dari pemerintah atau apa ada yang dirasakan atau gimana, itu coba di harapan Romi lah. Oh, harapan saya untuk pemerintah supaya untuk mencari bibit-bibit atlet, terutama di atlet maraton, karena kita berbicara tentang atletik ya. Mencari atlet dan memfasilitasi setiap latihan dan ikut kejuaraan. Itu harapan saya. Supaya ada dari tempat kita, daerah kita ada atlet maraton. Jadi ibaratnya ya mungkin untuk pembinaan atau untuk dari segi apa namanya kayak model kita ya lapangan lah, Iya. dari segi apa namanya lagi ini apa namanya ya mungkin dana apa kan ya masalah untuk pembinaan kan ada itu lah ya. Jadi dari segitu lah ya untuk harapannya ya Iya. untuk pemerintah ya. Ya, pembinaan itu kan melahirkan atlet. Oh itu, ayolah. Oh, jadi itu harapan Bang Romi. Iya. Oke, Bang Romi, terima kasih banyak mengingat waktu kita di DPR. Jadi kami dari atas nama di Podcast terima kasih banyak buat Bang Romi atas sudi datangnya di camp kami ini. Ibaratnya ya kita banyak ngobrol tadi kan ya, ibaratnya ada apa kata yang kita mungkin agak
kurang enak didengar atau apa ini tuh ya harap maklum ya kan ini. Dan saya pun berterima kasih bukan podcast mengundang saya untuk Ngobrol-ngobrol. Ya supaya kan memotivasi untuk daerah kita supaya ada atlet kita bukan jadi nasional dan internasional. Oh ya, itu harapannya ya. Oke lah kalau gitu. Oke lah ya. Oke guys, di sini dulu video kami. Mungkin nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa ya subscribe di bawah ini. Oke, thank you, bye bye.